Kepulangan Rizik Syihab ke Indonesia sudah jadi perbincangan publik sejak pertengahan Oktober lalu, lengkap dengan waktu tepatnya 10 November 2020. Para pendukung sudah bersiap menyambut kedatangannya sejak jauh-jauh hari. Pemerintah pun melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyikapinya dengan menerima kepulangan Rizik ke Indonesia. Semuanya harus tertib. Silakan menjemput, tapi tertib, rukun dan damai seperti yang selama ini dianjurkan oleh Habib Rizik. Oleh sebab itu, kalau mereka yang membuat ribut, membuat rusuh, kita anggap bukan pengikutnya Habib Rizik. Kalau pengikutnya Habib Rizik pasti yang baik-baik, pasti revolusi akhlak. Dan juga saya berharap aparat juga tidak usah terlalu berlebih-lebihan. Ini masalah biasa saja, anggap hal yang reguler. Hanya saja karena terjadi peningkatan eskalasi orang menyambut, ya penjagaannya juga supaya ditingkatkan. Tetapi tidak usah berlebihan. Tidak boleh ada tindakan-tindakan yang sifatnya represif. Semuanya harus dikawal dengan baik sampai Habib Rizik sampai tiba di kediamannya. Rizik akhirnya kembali ke Indonesia setelah pemerintah Arab Saudi mencabut cegahnya keluar Arab Saudi. Menurut Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Rizik dicegah karena dianggap melanggar aturan di Arab Saudi termasuk soal masa tinggalnya yang sudah habis dan tidak diperpanjang alias overstay. Rizik berada di Arab Saudi sejak 2017 saat sejumlah kasus hukum menjeratnya. Sejumlah kasus itu diantaranya adalah kasus konten pornografi antara Rizik dengan aktivis Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana, Firza Hussein. Kasus yang membuat Rizik dan Firza jadi tersangka ini terjadi pada 2017 dan polisi menghentikan penyidikannya pada 2018. Pada 2017 juga, Rizik jadi tersangka pelecehan Pancasila di Polda Jawa Barat. Rizik dilaporkan Putri Presiden Soekarno, Sukmawati Soekarno Putri, Ketua Umum PNI Marhainisme. Tapi, kasus ini juga kemudian dihentikan penyidikannya pada 2018. Sementara sejumlah kasus dihentikan penyidikannya, ada juga kasus Rizik yang mandek di kepolisian. Meski dilaporkan sejak 2016 hingga 2017. Pada 2016 ada juga laporan dugaan pelecehan agama yang dilaporkan oleh Forum Mahasiswa Pemuda Lintas Agama, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, dan Student Peace Institute ke Polda Metro Jaya. Lalu juga ada laporan ujaran kebencian menyinggung SARA lewat media sosial soal uang Indonesia berlogo Palu Arit. Soal kasus-kasus yang dihentikan penyidikannya maupun yang mandek, menurut Kepala Biro Penerangan Hubungan Masyarakat Karopenmas Polri, Brigjen Awistiono, polisi masih mendata apa saja dan bagaimana proses penyidikan kasus yang menjerat Rizik. Yang tadi belum terjawab sih Pak, terkait dengan status hukumnya Pak Habib Rizik itu kan ada beberapa perkara tuh Pak. Nah itu apakah masih berjalan? Kalau status perkaranya HNS kami sedang koordinasikan ya. Bagaimana nanti hasilnya tentunya kami tunggu dari penyidik. Sekarang Rizik sudah diizinkan Arab Saudi kembali ke tanah air. Pemerintah dan polisi sebaiknya juga memastikan bagaimana status hukum kasus-kasus yang masih mengambang di tangan aparat penyidik. Supaya jelas bagi masyarakat dan pemerintah memberi kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.